Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Ma'asyiral muslimin, para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan di sore hari ini kita bisa melanjutkan kembali kajian kita membahas ringkasan sirah nabawiyah merujuk pada bait-bait syair yang disusun oleh Al-Imam Ibnu Abil Iz Al-Hanafi rahimahullahu ta'ala dengan judul Al-Urjuzah Al-Mi'iyah fi Zikri Hali Ashrafil Bariyah. Dan pada kesempatan kali ini kita masuk pada bait yang ke-95. Bait ke-95. Qala an-nazimu Al-Imam Ibnu Abil Iz Al-Hanafi rahimahullah: wa mautu raihanata ba'da audi wa tis'u ishna muddatan min ba'dih. Wa mautu Raihanah, dan wafatnya Raihanah, ba'da audi, setelah kembalinya Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu setelah kembalinya Nabi sallallahu alaihi wasallam dari haji wada. Wa tis'u, dan 9 istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, ishna, mereka dalam keadaan masih hidup, muddatan, dalam beberapa masa, min ba'di, sepeninggal beliau sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah, bait yang ke-95 ini memiliki pelajaran tentang peristiwa wafatnya Raihanah yang disebutkan oleh sebagian ulama, bahkan termasuk Imam Ibnu Abil Iz Al-Hanafi, termasuk di antara istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Meskipun yang lebih sahih, Raihanah ini bukan di antara istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, namun beliau adalah seorang budak wanita, ya, budak wanita Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, adapun 9 istri Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan masih hidup sepeninggal Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini sahih. Ya, ini sahih. Dan sekaligus ini menunjukkan tidak lama lagi kita akan membahas tentang wafatnya beliau sallallahu alaihi wasallam. Kita baca penjelasan dari Syekh Abdul Razak hafizahullah taala di dalam mensyarah bait-bait ini. Beliau Syekh Abdul Razak hafizahullah mengatakan, wa mautu Raihanah radhiyallahu anha ba'da audi, ay ba'da audin Nabi alaihi salatu wassalam minal hajj. Jadi sepulangnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dari ibadah haji di tahun ke-10 Hijriah, wafatlah Raihanah. Wa sabaqa bayanu annaha mimma afa Allahu alaihi min sabaya Bani Quraidah. Dan telah berlalu penjelasannya bahwa Raihanah ini di antara
tawanan perang dari perang Bani Quraidah yang terjadi pada tahun ke-5 Hijriah. Jadi saat Nabi SAW mendapatkan tawanan perang berupa budak wanita setelah perang Bani Quraidah, maka di antara wanita yang dijadikan tawanan yang dikumpuli oleh Nabi SAW sebagai budak wanita beliau adalah Raihanah, wa annaha min sararihi wa imaihi, di antara budak beliau. Walaysat min azwajihi, bukan istri beliau sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi Raihanah sudah pernah kita bahas ya. Meskipun sekali lagi Imam Ibnu Abil Iz Al-Hanafi rahimahullah dan sebagian ulama yang lain itu lebih cenderung pada pendapat Raihanah termasuk istri Nabi. Ya, Raihanah termasuk istri Nabi. Adapun pendapat mayoritas ulama, ya, pendapat kebanyakan para ulama, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tidak termasuk Raihanah. Waqad qala Al-Hafidz Ibnu Hajar fil Isabah. Al-Hafidz Ibnu Hajar di dalam kitabnya Al-Isabah mengatakan wa matat qabla wafatin Nabi alaihi salatu wassalam bi 16 syahran. Raihanah ini meninggal dunia sebelum wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam kurang lebih 16 bulan. Ya. Waqila, dan ada yang mengatakan lamma raja'a min hajjatil wada. Raihanah wafat setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu kembali dari haji wada. Wa huwa alladhi ikhtarahu an-Nazim rahimahullah, dan pendapat ini yang dipilih oleh Nazim, yaitu oleh Ibnu Abil Iz. Wa tis'u, dan 9 min azwajin Nabi alaihi salatu wassalam, istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam ishna muddatan min ba'dih, ay min ba'din Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi sepeninggal Nabi sallallahu alaihi wasallam, istri-istri beliau yang masih hidup itu ada 9. Qala Ibnul Qayyim fi kitabih Zad, Imam Ibnul Qayyim di dalam kitabnya Zadul Ma'ad mengatakan wala khilafa, tidak ada perselisihan pendapat, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam tuwfiya an tis'in, wafat meninggalkan 9 istri. Ya, tidak ada perselisihan pendapat di kalangan para ulama saat Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia, istri-istri beliau itu yang masih hidup 9 orang. Wa kana yaqsimu minhunna li thamanin, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam di akhir hayatnya membagi mereka 8 hari. Loh, istrinya kan 9, kok cuma 8 hari membagiannya? Ai ada saudata wa hiya zaujun lah, karena hanya dibagi 8 istri ya, bukan 9. Karena apa? Saudah menyerahkan jatah malamnya bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada siapa? Aisyah. Jadi Nabi menggilir istrinya itu hanya 8. Ya, hanya 8. Aisyah mendapatkan 2 kali. Sedangkan istri-istri Nabi SAW yang lain sesekali. Karena jatahnya Saudah itu diberikan kepada Aisyah. Kenapa kok diberikan? Karena Saudah merasa sepertinya Nabi SAW hendak menceraikannya. Maka Saudah yaitu menawarkan perjanjian, bagaimana kalau jatah bermalamku untuk Aisyah, namun aku jangan kau ceraikan ya Rasulullah. Maka Rasulullah pun apa? Menerima perjanjian tersebut. Saudah tidak diceraikan, namun jatah bermalamnya diberikan kepada Aisyah radhiyallahu anha. Nah, kenapa Saudah rela tidak mendapatkan jatah bermalam dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam?
agar tidak diceraikan oleh Nabi SAW? Apa motivasinya? Apa motivasinya? Kenapa Saudah kok rela memberikan jatah bermalamnya untuk Aisyah asalkan tidak dicerai? Apa motivasinya? Biar kumpul Nabi di surga. Sahih. Ya. Kalau Saudah diceraikan, maka pupuslah harapan beliau untuk berumah tangga dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di surga. Memang di dunia mungkin dia merasa nyaman, misalkan ya daripada berumah tangga tapi tidak dikumpuli gitu ya, mending cerai saja sekalian, enak bebas ya di dunia. Tapi di akhirat ya sama saja, dia tidak bisa berkumpul dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Saudah lebih memilih akhiratnya daripada dunianya. Tidak mengapa di dunia beliau tidak mendapatkan jatah bermalam dengan Nabi SAW, asalkan di akhirat nanti beliau mendapatkan hal tersebut bersama suaminya, yaitu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi istri-istri Nabi SAW itu akan menjadi bidadari surga untuk Nabi SAW, termasuk Saudah radhiyallahu anha. Nah, walakinnaha wahabat lailataha li Aisyah radhiyallahu anha. Ya, jadi Saudah memberikan jatah bermalamnya bersama untuk Aisyah radhiyallahu taala anha. Nah, ini akhir pembahasan dari istri-istri Nabi SAW di dalam bait ini ya. Nah, kesimpulannya ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, jumlah total istri Nabi SAW kalau tidak termasuk Raihanah, maka jumlah mereka itu ada 11. Dan ini yang masyhur, jumlah total istri Nabi SAW itu ada 11, dimulai dari Khadijah ya, Khadijah radhiyallahu anha. Kemudian setelah itu berturut-turut Aisyah, Saudah, atau dibalik Saudah dulu baru Aisyah, lalu Hafsah, lalu Zainab bintu Khuzaimah, lalu Ummu Salamah, Zainab binti Jahash, Juwairiyah binti Al-Harith, Ummu Habibah, Safiyah, Maimunah bintu Al-Harith Al-Hilaliyah. Itu jumlah totalnya 11. Tapi karena sudah meninggal 2 di masa hidup Nabi SAW, yang pertama Khadijah dan yang kedua Zainab bintu Khuzaimah, jadi 11 dikurangi 2 berapa? 9. 11 dikurangi 2 apa? 9. Tapi ada yang mengatakan 13, istri Nabi totalnya 13. Maka wallahu a'lam bishawab, bisa jadi hitungan ini ditambahi Raihanah ini, bait yang ke 95 ya, Raihanah. Dan bait yang sebelumnya juga sudah pernah kita bahas ya. Raihanah ada yang memasukkan dalam deretan istri-istri Nabi SAW, meskipun yang sahih, yang lebih tepat bukan. Dan satu lagi istri Nabi yang sudah dicerai ya, dan istri Nabi yang sudah pernah dicerai. Jadi jumlahnya 13. Kalau ada yang mengatakan total jumlah istri Nabi 13, maka 11 yang sudah kita sebutkan tadi ditambah 2. Satu yang pernah dinikahi lalu cerai, kemudian yang kedua Raihanah ini. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Adapun 9 istri Nabi yang masih hidup sepeninggal Nabi ini tidak ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Baik, kita lanjutkan bait yang ke-96. Berkata An-Nazim rahimahullah, wa yaumal itsnaini qadha yakina idz akmala thalatha sitti was sittina. Bait ke-96. Dan pada hari Senin wafatlah Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan keyakinan, tidak diragukan beliau wafat di hari Senin. Itu maksudnya. Tatkala usia beliau 63 tahun. 63 tahun.
Bait ke-97, wad-dafnu fi baiti ibnati siddiqi fi maudhi'il wafati an tahqiqi. Dan beliau dimakamkan di dalam kamar putri Abu Bakar As-Siddiq, yaitu di rumahnya Aisyah radhiyallahu anha, di tempat beliau wafat, an tahqiq, berdasarkan penelitian yang tepat. Bait ke-98, wa muddatut tamridi khumsa syahrin wa qila bal thulthun wa khumsun fadri. Dan muddatut tamrid, kondisi sakitnya beliau sallallahu alaihi wasallam menjelang wafat itu selama khumsa syahrin, ya, 12 hari di terjemahan. Waqila, bahkan ada yang mengatakan sulsun wa khumsun fadri, 16 hari, maka ketahuilah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, 3 bait ini berkaitan dengan wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita mulai bait yang ke-96, penjelasan dari Syekh Abdul Razak hafizahullahu taala, wa yaumal itsnain, di hari Senin, qada ay tuwfiya salawatullahi wassalamuhu alaihi, yaitu wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fi yaumil itsnaini, di hari Senin, yaqinan, itu secara yakin, tidak ada keraguan bahwa beliau wafat di hari Senin. Fahuwal yaumul ladzi wulida fihi alaihi salatu wassalam, dan hari Senin ini jamaah adalah hari dilahirkannya Nabi alaihi salatu wassalam. Wal yaumul ladzi bu'itsa fihi, dan juga hari diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wal yaumul ladzi tuwfiya fihi, dan juga hari diwafatkannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ada yang menambahkan hari Senin ini juga hari hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Yang disebutkan oleh Syekh Abdul Razak hanya 3 di sini. Hari Senin, hari kelahiran Nabi, hari diutusnya Nabi, dan hari wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqubida duha yaumal itsnain, beliau wafat pada waktu duha di hari Senin, min syahri Rabi'inil Awal, di bulan Rabiul Awal, ya, bulan Rabiul Awal. Perhatikan ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, bulan yang sama kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi bulan Rabiul Awal itu bulan kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam, sekaligus bulan wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan harinya pun juga apa? Sama, hari Senin. Nabi lahir di hari Senin bulan Rabiul Awal, dan wafat di hari Senin juga bulan Rabiul Awal. Rawa Syaikhani an Anas bin Malik radhiyallahu an. Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ia berkata, anna Abu Bakrin kana yusalli lahum fi wajhi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam alladzi tuwfiya fihi. Bahwasanya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu itu menjadi imam ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sakit yang mengantarkan kematian beliau. Jadi ketika Rasulullah SAW sakit, yang nanti akan disebutkan 12 atau 16 hari, nah itu yang jadi imamnya siapa? Abu Bakar. Yang menjadi imam salat itu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Hatta idza kana yaumul itsnain, sampai di hari Senin, wahum suhufun fis shalah,
dalam kondisi jamaah sedang sholat jamaah. Ya, para sahabat sedang sholat jamaah di hari Senin. Dan Allah alam bisawab, nampaknya ini di waktu subuh, sholat subuh hari Senin di hari wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba kasyafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sitral hujrah. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyingkap tirai kamar beliau. Jadi saat sholat subuh, para sahabat sedang sholat jamaah, Nabi keluar menyingkap tirai kamarnya. Fanadhara ilaina, kata Anas bin Malik, maka beliau melihat ke arah kami. Wa huwa qaimun, berdiri, ka'anna wajhahu waraqatu mushafin, seakan-akan wajah beliau itu kertas mushaf. Ya, kertas mushaf. Wallahu alam apa makna wajah yang diserupakan dengan kertas mushaf? Apakah berwarna cerah atau kebalikannya pucat? Kertas mushaf. Kertas mushaf gimana? Masa putih? Berarti pucat gitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Jadi Anas bin Malik menggambarkan ketika beliau membuka tirai kamar melihat ke arah kita, wajah beliau itu seperti kertas mushaf, ya. Tsumma tabassama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dhahikan. Lalu beliau tersenyum sembari tertawa. Qala, Anas bin Malik berkata, fabuhitna wa nahnu fis salati min farahin bi khuruji Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maka kami ketika salat pun dalam keadaan bahagia karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar. Jadi ketika beliau sakit itu beliau tidak keluar sama sekali, tidak sholat berjamaah bersama para sahabat sama sekali. Makanya di hari itu para sahabat senang karena apa? Rasulullah SAW keluar memperlihatkan dirinya di saat sholat. Apalagi tersenyum dan tertawa. Wa nakasa Abu Bakrin ala aqibaihi liyasila saffa. Dan Abu Bakar itu merasa bahwa Nabi ini akan keluar dan mungkin menjadi imam, maka beliau pun mundur, melangkahkan kaki-kakinya untuk masuk ke dalam shaf. Jadi beliau menjadi imam, kemudian setelah sadar ada Rasulullah, beliau mundur. Namun dhanna anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kharijun lis-shalah. Abu Bakar mengira bahwa Nabi ini akan keluar untuk salat. Kalau ada Nabi, maka tentu yang pantas jadi imam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya Abu Bakar mundur. Fa asyara ilaihim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biyadihi. Namun Rasulullah SAW mengisyaratkan dengan tangannya, an atimu salatakum, teruskan salat kalian. Jadi Abu Bakar disuruh untuk kembali ke tempat imamnya. Kata Anas bin Malik, "Tsumma dakhala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa arkhas sitra." Kemudian setelah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kembali masuk ke kamarnya lalu menutup tirai itu kembali. Fatuwfiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min yaumihi dzalik. Maka di hari itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia. Jadi seakan-akan itu perpisahan. Ya. Jadi betapa bahagianya para sahabat yang sholat subuh saat itu karena mereka bisa melihat untuk terakhir kalinya wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan tersenyum dan tertawa. Karena setelah itu di waktu duha beliau sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia. Taib. Jadi dipastikan beliau wafat di hari Senin berdasarkan hadis ini. Id akmala thalatha wassittin, dan beliau berusia 63 tahun. 63 tahun. Terdapat hadis dari Aisyah radhiyallahu anha yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim
bahwa Aisyah mengatakan annan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam tuwfiya wa huwa ibnu 63. Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat saat beliau berusia 63 tahun. Dan dalam Sahih Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau berkata, qubida Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa ibnu 63 wa Abu Bakrin wa huwa ibnu 63 wa Umar wa huwa ibnu 63. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat saat beliau berusia 63 tahun. Abu Bakar wafat saat beliau berusia 63 tahun. Umar wafat saat beliau berusia 63 tahun. Jadi berdasarkan pemaparan Anas bin Malik radhiyallahu anhu, usia tiga orang yang mulia ini apa? Sama. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma. Usia mereka itu 63 tahun. Kemudian waddafnu fi baiti ibnatis siddiqi. Ya, beliau dimakamkan, bait ke-97. Beliau dimakamkan di rumahnya putrinya Abu Bakar As-Siddiq, yaitu Aisyah radhiyallahu anha. Fi maudhi'il wafat. Beliau dimakamkan di tempat beliau wafat. Li'annahu thabata anhu alaihi salatu wassalam fil hadis. Karena terdapat hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau bersabda, lan yuqbara nabiyyun illa haitsu yamutu. Seorang nabi tidaklah dikubur kecuali di tempat ia meninggal dunia. Jadi ini berbeda dengan kaum muslimin. Kalau kaum muslimin maka justru dimakamkan di pemakaman umum, di pemakaman kaum muslimin. Kalau di kota Madinah ya di pemakaman Baqi. Ya. Adapun kalau meninggal di medan pertempuran maka dimakamkan di medan pertempuran. Seperti para sahabat yang wafat di perang Badar dimakamkan di sana, yang wafat mati syahid di perang Uhud juga dimakamkan di sana. Adapun seorang nabi maka dia dimakamkan di tempat ia meninggal dunia. Dan Allah mentakdirkan rumah Aisyah lah yang menjadi tempat wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga beliau pun dimakamkan di sana. Taib. Fadufina fihi an tahqiqin, maka beliau dimakamkan di sana sesuai dengan penelitian yang tepat. Ya. Jadi ini bisa dipastikan hal yang sahih, dan sekarang juga kita saksikan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam dimakamkan di salah satu bangunan di dalam Masjid Nabawi yang telah mengalami perluasan. Dan disitulah dulu tempat tinggal Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama Aisyah radhiyallahu anha. Wa dalilin bayyin, dalilnya juga apa? Jelas. Dalam Bukhari Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, in kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la ya'tadhiru fi maradhihi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sering yaitu meminta uzur ketika sakitnya. Yaitu meminta uzur maksudnya bertanya-tanya tentang waktu bermalamnya dengan Aisyah. Aina anal yaum? Hari ini saya giliran di mana, gitu ya. Tadi sudah kita sampaikan, beliau hanya menggilir 8 istri. Jadi setiap hari apa? Pindah dari satu istri ke istri yang lain. Nah, itu selalu bertanya, malam ini di mana, gitu ya. Karena beliau sudah tua
dan juga beliau sakit-sakitan sehingga beliau tidak bisa ingat. Maka dibantu oleh istri-istri Nabi SAW. Oh, nanti malam di rumahnya fulana, nanti malam di rumahnya fulana. Nah, kenapa beliau sering tanya seperti ini? Istibta'an liyaumi Aisyah. Karena merasa kok lama ya nggak ke rumahnya Aisyah gitu. Ya. Jadi merasa ingin segera bermalam di rumah siapa? Aisyah. Malam ini di mana? Di rumahnya fulana. Oh, belum ya. Berarti belum waktunya Aisyah. Malam ini di mana? Sampai malam ini di mana? Aisyah. Nah, itu beliau ada perasaan emosional tersendiri. Nah, ternyata beliau wallahu a'lam bishawab mengangan-angankan, menginginkan bermalam di rumah Aisyah karena disitulah beliau akan diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Aisyah mengatakan falamma kana yaumi, maka ketika malam itu beliau bersamaku, qabadahullahu baina sahri wa nahri wa dufina fi baiti, maka Allah wafatkan beliau di pangkuanku dan dikuburkan di rumahku. Ini sudah menjadi apa? Ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Dan dulu juga sudah pernah kita sampaikan, kenapa Nabi Shallallahu alaihi wasallam itu begitu antusias ketika mendapatkan jadwal bermalam dengan Aisyah. Ya. Ini bukan berarti beliau tidak adil. Beliau orang atau suami yang paling adil. Namun dalam masalah hati memang itu di luar kapasitas manusia. Sampai pun Nabi Shallallahu alaihi wasallam tidak akan mungkin bisa berbuat adil. Walan ta'dilu, kalian tidak akan mampu berbuat adil dalam pembagian hati. Makanya Nabi SAW terus terang ketika ditanya siapakah orang yang paling beliau cintai, tanpa ragu beliau menjawab Aisyah. Ya, Aisyah yang paling dicintai Nabi SAW. Namun dalam urusan nafkah dan kewajiban untuk bermalam, maka Nabi SAW adil. Hanya saja terlihat kalau di jadwalnya Aisyah beliau apa? Lebih antusias gitu. Kenapa? Dahulu pernah kita sampaikan karena seringkali Al-Quran diturunkan saat beliau Shallallahu alaihi wasallam di rumah Aisyah. Itu yang membuat beliau rindu untuk segera mendapatkan jadwal bermalam di rumah Aisyah. Karena seringkali Allah menurunkan ayatnya saat Nabi SAW di rumah Aisyah. Oleh karena itu Allah mentakdirkan beliau wafat di rumah Aisyah agar bisa dimakamkan di sana. Baik. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, wa muddatut tamrid, waktu sakitnya Nabi Shallallahu alaihi wasallam yang berujung pada kematian beliau disebutkan khumsa syahrin. Khumsa syahrin. Khumsa itu 2 kali 1/5. Khumus itu 1/5. Khumus itu 1/5. Khumsus syahri 1/5 dari sebulan. Berapa hari? 1/5 dari sebulan. Berapa? Sebulan kan 30 hari. 1/5-nya berapa? 6. Khumsa 2 kali 1/5. Berarti 2 kali 6 hari. Berapa? 12 hari. 12 hari. Kok nggak langsung disebutkan 12 saja? Ya ini untuk mengikuti irama akhir kata dari syair. Ya. Gimana bunyinya? Nah, jadi ingin mengakhiri bait ini dengan huruf ra yang dikasrah. Wa muddatut tamridi khumsa syahrin wa qila bal thulthun wa khumsun fadri. Nah, khumsa syahri
wa qila bal thuluthun wa khumsun fadri. Berakhiran apa? Huruf ra yang di kasrah. Ya, kesimpulannya Nabi SAW disebutkan sakit selama 12 hari. Ya, 1/5 dari sebulan dikalikan 2. Taib. Ini satu pendapat. Wakila ada yang mengatakan bal sulsun, bahkan bukan 12 hari tapi sulsun, 1/3, wa khumsun ditambah 1/5. 1/3 bulan ditambah 1/5 bulan. Nah, berapa ini? 1/3 dari 1 bulan, 1/3 dari 30 hari berapa? 10. Wa khumsun ditambah 1/5 dalam sebulan 6. Jadi berapa? 16. Ya. 1/3 dari 30 hari ditambah 1/5 dari 30 hari. 10 ditambah 6. Ya, kalau dijumlah 10 dan 6 16 hari. Wallahu a'lam bishawab. Dari dua pendapat ini yang bisa kita sebutkan ini perkiraannya. Perkiraan. Ada yang mengatakan Nabi SAW wafat dalam masa sakit 12 hari. Ada yang mengatakan Nabi SAW wafat dalam masa sakit 16 hari. Ya. Adapun Imam Ibnu Katsir mengatakan di dalam kitabnya Al-Fusul, famakasa waji'an 12 yauman. Beliau sakit yang mengantarkan kepada kematian dalam waktu 12 hari. Waqila ada yang mengatakan 14 yauman, 14 hari. Taib. Kita lanjutkan 2 bait terakhir. Berkata An-Nazim rahimahullahu taala, wa tammatil urjuzatul mi'iyah fi dzikri hali asyrafil bariyah. Dan selesailah al-urjuzah, bait-bait syair al-mi'iyah yang berjumlah 100, fi dzikri di dalam penyebutan hali asyrafil bariyah, keadaan manusia terbaik, yaitu perjalanan hidup manusia yang paling mulia. Bait yang ke-100, sallallahu alaihi Allahu rabbi wa ala ashabihi wa alihi wa man tala. Maka semoga salawat dari Rabbku, yaitu Allah Subhanahu wa taala, kepada beliau dan kepada para sahabatnya, berikut kepada keluarganya dan orang-orang yang mengikuti mereka. Taib ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ini 2 bait terakhir dari bait-bait al-urjuzah al-mi'iyah ini. Wa tammatil urjuzatul mi'iyah, disebutkan telah selesailah 100 bait. Al-urjuzah itu bait, al-mi'iyah itu 100. Kenapa dinamakan al-urjuzah al-mi'iyah? Lianna adata abiyatiha mi'atu baitin, karena jumlah baitnya itu ada 100. Ya, ada 100 bait. Fi dzikri hali asyrafil bariyah, 100 bait di dalam menjelaskan perjalanan hidup manusia yang paling mulia, asyrafil bariyah, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang terakhir, An-Nazim Imam Ibnu Abil Is Al-Hanafi bersolawat, shalla alaihi Allahu rabbi, semoga salawat Allah Tuhanku, ya, di dalam menyelesaikan bait-bait syair ini kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi beliau bersolat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala menyempurnakan penyusunan 100 bait ini. Wa ala ashabihi wa alihi, dan kepada para sahabatnya dan juga keluarga beliau yang mulia. Wa man tala ay wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, dan kepada siapapun yang mengikuti mereka dengan baik sampai hari kiamat.
yang mengikuti Rasulullah SAW, mengikuti para sahabatnya, mengikuti keluarganya. Nah, di akhir bait ini Syekh Abdul Razak menutup penjelasan dari Al-Urjuzah Al-Mi'iyah dengan mengatakan, wa as'alullah al-karim rabbal arsyil azim, aku memohon kepada Allah yang maha mulia, Tuhan pemilik arsy yang agung, an yajziyan nazimal imam ibn Abil Izz Al-Hanafi rahimahullah, yaitu semoga Allah membalas penyusun syair yaitu Imam Ibn Abil Izz Al-Hanafi khairal jaza ala hadzal nazmil badi, dengan sebaik-baiknya balasan atas penyusunan syair-syair yang indah ini. Wa an yuthaqqila bihi mawazinahu yauma liqa'illahi azza wa jal, semoga karya tulis beliau ini memperberat timbangan amal baik beliau tatkala bertemu dengan Allah, yaitu di akhirat. Wa an yu'liya bihi darajatihi, semoga Allah meninggikan derajat beliau. Wa an yanfa'ana jami'an bima 'allamana, dan juga agar Allah memberikan kita manfaat atas yang Allah ajarkan kepada kita. Wa an yaj'ala ma ta'allamnahu hujjatan lana la 'alaina, dan juga semoga Allah menjadikan apa yang selama ini kita pelajari hujjah yang baik bagi kita, bukan justru yang akan menjadi bumerang bagi kita. Jadi dengan mempelajari sirah nabawiyah ini, semoga kita mendapatkan manfaat berupa apa? Menjadi hujjah bagi kita, sebagai hujjah bahwa kita mencintai Nabi SAW, kita ingin meneladani beliau SAW, kita ingin itu mengambil manfaat dari kisah hidup beliau, bukan justru menjadi hujjah atas kita. Jangan sampai apa yang sudah kita pelajari justru menjadi bumerang bagi kita. Kita tahu tapi kita langgar, kita tahu tapi kita tidak memuliakan. Ya. Wa an yahdiyana ilaihi siratan mustaqimah, dan juga semoga Allah memberi kita petunjuk jalan yang lurus. Allahumma inna nas'aluka imanan daiman, ya Allah, sesungguhnya kami memohon kepadamu iman yang terus menerus. Wa ilman nafi'an, memohon kepadamu ya Allah ilmu yang bermanfaat. Wa hadiyan qayyiman, dan petunjuk yang lurus. Wa taufiqu lima tuhibbuhu wa tardah min sadidil aqwal, dan juga kita memohon kepada Allah agar diberi taufik sesuai dengan apa yang engkau cintai dan engkau ridai ya Allah, berupa ucapan yang lurus, wa salihil a'mal, dan amal salih. Wallahu a'lam, dan Allah yang maha tahu. Wa sallallahu wasallam ala abdihi wa rasulihi nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Tapi berakhirlah pembahasan kita ringkasan sirah nabawiyah yang kita ambil dari bait-bait syair yang disusun oleh Al-Imam Ibn Abil Izz Al-Hanafi rahimahullah, ya. Jadi kalau kita baca bait ini 100 bait sekali duduk sebenarnya bisa kalau cuman baca. Tapi karena kita perlu mengetahui setidaknya hal-hal yang penting, jadi kajian kita memakan waktu yang cukup banyak, ya. Berapa pertemuan ini? Berapa pertemuan ini kita ngaji 100 bait, ya, 43 insyaallah. Ini pertemuan ke-43. Alhamdulillah sudah saya upload ulang kajian ini, ya, ada di YouTube. Jadi nanti mungkin bisa murojaah, bisa dimanfaatkan kembali insyaallah. Ini kalau nggak salah pertemuan ke-43. Akhirnya kita tuntaskan pelajaran kita tentang ringkasan sirah nabawiyah yang diambil dari Al-Urjuzah Al-Mi'iyah. Wallahu ta'ala alam bissawab. Baik, ma'asyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah, ini yang bisa kita sampaikan pada kesempatan di sore hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sebelum kita akhiri, mungkin ada yang ditanyakan. Tafadhal, silakan.
budak Nabi tidak bisa sekaligus menjadi istrinya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kalau statusnya budak maka tidak bisa menjadi istri. Tidak bisa menjadi istri. Ya. Tetapi kalau sudah dibebaskan maka bisa menjadi istri. Ya, kalau sudah dibebaskan maka bisa menjadi istri. Dan ada beberapa tawanan perang yang awalnya menjadi budaknya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian dibebaskan, dibebaskan, dan setelah dibebaskan menjadi wanita merdeka baru dinikahi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan ada yang maharnya itu pembebasan dirinya dari perbudakan. Ya, kalau tidak salah Maimunah binti Al Haris, istri Nabi yang terakhir dinikahi. Dan insya Allah di bait-bait syair ini lengkap ya, info-info penting, terutama info-info penting. Dalam hal ini contohnya istri Nabi SAW. Ya, dicari ya, nama Khadijah itu ada. Memang sebagiannya tidak disebut nama secara lengkap. Contoh bintu Jahsyin, ada itu salah satu bait pernikahan Nabi dengan bintu Jahsyin. Siapa bintu Jahsyin? Nama aslinya adalah Zainab. Zainab binti Jahsh. Nah seperti itu. Ya, Maimunah kalau nggak salah. Bukan ya, kayaknya bukan Maimunah ini. Yang maharnya itu adalah pembebasnya dari perbudakan. Wallahu a'lam bishawab. Iya, Maimunah sepertinya. Taib, ada lagi yang sampaikan? Mengundi. Taib. Di antara kebiasaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau safar dan butuh ditemani oleh istri beliau, maka beliau melakukan pengundian. Gimana ngundinya? Wallahu a'lam secara teknisnya gimana, tapi ya namanya undian itu ma'ruf. Ya mungkin dengan mengocok itu ditulis 9 nama, taruh di kertas, dikocok, lalu mana yang keluar siapa namanya itu yang ikut. Ya, di antara yang pernah mendapatkan undian safar bersama Nabi SAW itu Ummu Salamah saat Nabi Umrah Hudaybiyah itu ya, saat Nabi umrah di tahun ke-6 Hijriah meskipun gagal. Nah, itu Ummu Salamah. Ada lagi Aisyah radhiyallahu anha. Ya, Aisyah radhiyallahu anha yang saat itu berangkat perang apa kemarin itu? Bani Mustaliq. Ya, yang beliau difitnah melakukan perbuatan keji bersama sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini. Jadi itu kok bisa ikut ya karena mendapatkan undian. Nah seperti itu. Salah satu cara adil atau kalau misalkan tidak diundi tidak apa-apa. Misalkan undinya apa? Mirip. Apa harus diundi biar adil?
Kalau jadwalnya nggak tentu, maka cara yang paling baik ya dengan diundi. Ya. Tapi kalau ada jadwal yang sudah ditentukan, misalkan, wallahu a'lam bishawab, kalau mereka saling ridho gantian nggak masalah. Ya. Karena safar ini bisa dikatakan tidak ada hubungannya dengan kewajiban bermalam. Tidak ada hubungannya dengan kewajiban bermalam. Bahkan ketika safar itu, wallahu a'lam bishawab, setahu saya itu tidak dihitung. Misalkan safar 3 hari bersama istri pertama, nah, nanti berarti waktu pulang harus 3 hari bersama istri kedua. Nah ini, setahu saya tidak gitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Maka dari itu ketika, apalagi kalau safar sendiri ya, yang nggak dihitung sama sekali. Wallahu a'lam bishawab. Kalau Maria Al-Qibtiyah budak. Ya, itu budak yang diberikan Raja Najasyi kalau nggak salah ya, kepada Nabi SAW. Nah, itu budak. Sama seperti Raihanah tadi ya. Enggak. Bukan istri Nabi SAW. Dan budak itu halal untuk dikumpuli tuannya. Ya. Tapi bukan istri Nabi SAW. Makanya kalau statusnya istri Nabi, maka dipastikan bukan budak. Makanya tadi ada perbedaan, Raihanah ini istri atau bukan. Imam Ibnu Abil Is Al-Hanafi lebih cenderung istri Nabi. Berarti setelah mendapatkan tawanan perang dibebaskan. Tapi imam yang lain, para ulama yang lain berpendapat tidak, beliau tetap budak. Jadi bukan termasuk istri Nabi SAW. Kalau Maria insya Allah jelas, sepertinya tidak ada perbedaan. Maria itu fix budak Nabi SAW. Cuman Raihanah ini ada perbedaan pendapat. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, kita cukupkan kajian kita di sore hari ini. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.